Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asrofil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini. Kita semua ini bisa menghadiri dalam jamiah tahlil pada malam hari ini. Kita semua ini dalam keadaan memiliki iman, dalam keadaan sehat walafiat. Karena kita semua ini bila tidak memiliki iman, tidak memiliki keyakinan, mana mungkin kita ini bisa hadir di dalam jamiah tahlil pada malam hari ini. Kita semua ini barusan menjalankan jamiah tahlil sampai selesai. Alhamdulillah jamiah tahlilnya selesai sampai doa. Mudah-mudahan doa-doa kita ini nyampe terhadap yang dituju. Mudah-mudahan doa kita ini dihijabahi, dibarokahi oleh Sang Pencipta. Amin. Karena kita semua ini mengharapkan barokah-barokah dari doa-doa kita. Jadi kita semua ini mengharapkan barokah-barokah dari doa-doa kita. Karena kita semua ini mendapatkan itu karena gawe, karena membuat. Bila kitanya atau sayanya tidak membuat, mana mungkin bisa mengharapkan sesuatu yang tidak saya buat. Karena di dalam kitab apapun itu semuanya tergantung perbuatan umat manusia apa yang kita buat. Entar itu mendapatkan pembalasan atas perbuatan kita apa yang kita buat. Benar atau tidak berjamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab sejati. Cuman satu yang kita bahas pada malam hari ini. Kitab sejati itu adanya di dalam kebenaran dan kejujuran. Kitab sejati itu tidak bisa dibelok-belokkan, tidak bisa dikanan-kirikan. Karena kitab sejati itu langsung dari Gusti. Tidak ada yang bisa membuat, tidak ada yang bisa menjiplak.
Karena kitab sejati itu aslinya, seistunya itu dari Gusti Allah atau Sang Pencipta. Pada malam hari ini temanya, pada malam hari ini judulnya di dalam kitab sejati yaitu salam. Salam itu maknanya di dalam sin jabersa, sin kecil itu maknanya ing satu hune. Lam jaberla maknanya jalan. Mim tasjid ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini di dalam perjalanan semua. Perjalanan manusia, perjalanan Sang Pencipta. Karena umat manusia itu dari Sang Pencipta juga dari umat manusia. Ini jangan salah paham, jangan salah menafsirkan. Karena bisa ada Sang Pencipta itu dari manusia. Bisa ada manusia itu dari Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Karena yang bisa mengucap bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta atau Gusti Allah, yang saya tahu cuma umat manusia yang bisa mengucap seperti itu. Tentang sebangsa jin saya tidak tahu. Tentang sebangsa malaikat saya tidak tahu. Tentang sebangsa satu hewan atau sebangsa tumbuh-tumbuhan saya tidak tahu. Apakah itu mengucap tentang Sang Pencipta? Apakah Gusti Allah? Jadi kita semua ini hidup di dalam ing satu hune. Ing satu hune umat manusia dan ing satu hune Sang Pencipta. Karena ing satu hune Sang Pencipta dan ing satu hune manusia itu satu. Jadi satu menyatu di dalam diri umat manusia. Sang Pencipta itu menyatu di diri umat manusia. Itu bukan wujudnya, tapi rasanya. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia. Di dalam lam jaberlah maknanya jalan. Kita semua ini hidup di jalan. Karena umat manusia itu semuanya hidup di jalan semua. Tidak ada yang lain. Karena umat manusianya itu pasti ada jalan hidup, pasti ada jalan mati. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam sin jabersa sin kecil itu maknanya ing satu hune. Ing satu hune Gusti dan ing satu hune umat manusia. Lalu lam jaberlah maknanya jalan. Kita semua ini hidup di dalam ing satu umat manusia. Pada malam hari ini semuanya hidupnya di jalan. Nah, di jalannya itu letaknya jalan siapa para jamaah? Alhamdulillah, sesepuh kita ini biasanya ceplos. Kok ini tepat banget ya? Umat manusianya itu hidupnya itu di jalan Gusti Allah. Benar 100% jamaah ini jawabannya. Karena umat manusia hidup di jalan. Jalannya itu Gusti Allah. Karena yang bisa menentukan jalan hidup dan jalan mati itu adalah Gusti Allah. Karena umat manusianya itu semuanya terciptanya itu asal usulnya itu semuanya dari Gusti Allah, tidak ada yang lain. Karena umat manusianya itu tidak bisa membuat umat manusia kecuali Sang Pencipta. Sang Pencipta itu tidak melakukan apa-apa. Sang Pencipta itu tidak melakukan ibadah sedikit pun. Sang Pencipta atau Gusti Allah itu tidak melakukan ibadah sedikit pun. Sang Pencipta itu hanya menciptakan makhluk lalu dikasihi, disayangi. Cuman itu Sang Pencipta itu. Karena di dalam Rahman itu yang membuatnya bentuk makhluk. Nirrahimi itu yang mengasih menyayangi. Gusti Allah itu hanya menciptakan makhluk lalu dikasih disayangi.
bukan melakukan ibadah, bukan melakukan sedekah jariyah, amal jariyah, bukan melakukan sholat. Cuman kebanyakan orang terhadap Sang Pencipta itu disangkanya menerima ibadah, disangkanya menerima sholat, disangkanya menerima ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umroh. Semuanya itu tidak butuh Sang Pencipta itu tentang ibadah makhluk-makhluknya. Dirinya saja, Sang Penciptanya saja tidak melakukan ibadah sedikit pun, apalagi ibadah umat manusia. Karena apa itu para jamaah? Alhamdulillah, para jamaah ini di samping saya ini jawabannya benar. Karena Sang Pencipta itu semuanya serba maha segala-galanya. Kalau udah maha segala-galanya, umat manusianya itu, ibadah umat manusianya itu tidak dibutuhkan. Karena umat manusianya itu disuruh ibadah itu untuk dirinya, bukan untuk Sang Pencipta atau Gusti Allah. Ibadah sedekah jariyah, amal jariyah, atau puasa, atau zakat fitrah, atau zakat, atau umroh, atau haji, atau yang lain-lainnya, itu untuk dirinya, bukan untuk Sang Pencipta. Sang Pencipta itu tidak butuh atas ibadah-ibadah umat manusia. Sang Pencipta itu hanya dibutuhkan umat manusianya, wujud umat manusianya. Yang dibutuhkan oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah terhadap umat manusianya itu bukan ibadahnya, tapi wujudnya. Sebabnya apa? Yang dibutuhkan itu wujudnya para jamaah. Tinggal lakuannya. Kok tinggal lakuannya? Alhamdulillah, di samping saya ini benar dan 100. Jawabannya karena menciptakan makhluk. Bila umat manusianya tidak dibutuhkan oleh Sang Pencipta, lalu kalau ditanya oleh makhluk-makhluknya, katanya Sang Pencipta, tapi tidak membentuk makhluk umat manusianya wujudnya. Tapi kalau menciptakan makhluk bentuk wujud umat manusia, itu dipastikan nyata. Karena apa? Di dalam hak itu nyata, hu itu nyata. Gusti Allah telah menyatakan bahwa sayalah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini. Bila umat manusianya itu tidak nyata bentuk wujudnya, apakah itu dinamakan Sang Pencipta para jamaah? Dipastikan tidak. Jadi yang dibutuhkan itu bentuk wujud umat manusianya. Semuanya makhluk itu yang dibutuhkan oleh Sang Pencipta itu adalah bentuk wujudnya, bukan tentang ibadahnya. Karena umat manusia di dalam dunia ini karena menyatu dengan Sang Pencipta, menyatunya itu dengan rasa. Karena Sang Pencipta itu menyatunya dengan rasa di diri umat manusia. Umat manusianya juga menyatu dengan Sang Pencipta itu dengan rasa. Kalau ditanya, umat manusianya itu diciptakan oleh siapa para jamaah? Dipastikan rasa saya ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Rasa hidup ini oleh Sang Pencipta. Berarti umat manusianya itu di dalam dunia ini semuanya itu menyatu dengan rasa. Rasa itu ada di Sang Pencipta. Berarti seluruh dunia umat manusianya itu menyatu dengan Sang Pencipta.
Karena di dalam sin jabersa sin kecil ing satu hune umat manusia dan ing satu hune Gusti Allah atau Sang Pencipta itu menyatu dengan rasa. Karena apa umat manusianya itu menyatu dengan rasa para jamaah? Kalau tidak memiliki rasa tidak hidup. Alhamdulillah jamaah ini di samping saya ini jawabannya betul terus. Berarti pollingnya atau memorinya ini lagi tancap-tancapnya, lagi gas. Berarti memorinya lagi penuh, lagi normal. Tapi kalau memorinya ngeblank ini entar belok. Tapi sekarang memorinya lagi full. Jadi jawabannya selalu benar. Jadi kita semua ini umat manusia menyatu dengan Sang Pencipta itu dengan rasa hidup. Kita semua ini menyatu dengan rasa hidup. Karena di dalam sin jabersa, sin kecil, ing satu hune manusia dan ing satu hune Gusti Allah atau Sang Pencipta. Kalau ing satu hune itu satu atau dua para jamaah? Alhamdulillah jawabannya satu. Kalau ing satu hune itu satu. Lah kalau ing satu hune manusia dan ing satu hune Sang Pencipta itu jadi satu atau dua Sang Penciptanya itu di diri umat manusianya para jamaah? Sebabnya apa? Jawabannya satu. Kan bingung. Sebenarnya jawabannya mudah. Umat manusia dan Sang Pencipta menyatu dengan umat manusia dan Gusti Allah itu jadi satu dengan apa? Itu mudah aslinya. Menyatunya dengan rasa. Nah, rasa itu ada rasa hidup, ada rasa mati. Karena takdir kodratnya umat manusia itu ada rasa hidup, ada rasa mati. Jadi kita semua ini di dalam lam jaberlam maknanya jalan. Kita semuanya ini hidup di dalam dunia ini menunggunya apa para jamaah? Kok ada yang mati, ada yang giliran? Ini bingung jawabannya. Aslinya mudah. Umat manusianya itu di dalam sin jabersa maknanya ing satu hune umat manusia. Lam jaberlam maknanya jalan. Umat manusianya itu menunggunya di jalan itu. Jalan apa? Jawabannya macam-macam. Ya jalannya itu, nunggunya itu takdir kodratnya. Takdir kodrat itu tidak bisa berubah. Kalau udah takdir pasti nyata. Kalau kodrat itu udah nyata. Jadi umat manusianya itu kodrat umat manusia, takdir umat manusia itu di tangan Gusti. Nah, di tangan Gusti itu terletaknya di mana para jemaah? Ada bingung lagi ya. Alhamdulillah jamaah ini pintar banget. Biasanya ceplos. Ini pintar ini. Yang terletaknya adanya di jalan Gusti Allah. Jalan Gusti Allah itu ada dua. Jalan hidup dan jalan mati. Penentuan hidup, penentuan mati. Itu udah takdir kodratnya umat manusia itu seperti itu. Bila ada hidup pasti ada mati. Bila ada mati pasti ada hidup. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Lalu mim tasjid ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu makhluk atau manusia para jamaah? Makhluk. Kok jawabannya makhluk? Ya manusia.
Ya kalau makhluk ntar ada macam-macam. Satu hewan, tumbuh-tumbuhan, bahasa jin, bahasa malaikat, makhluk luar angkasa, di bawah air, banyak. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seorang umat manusia. Jadi kita semua ini kaumnya, umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini mengharapkan syafaat-syafaat dari Nabi. Kita semua ini khususnya orang Islam seluruh dunia, semuanya mengharapkan itu syafaat-syafaat dari Nabi. Seluruh umatnya, seluruh kaumnya disuruh membaca sholawat supaya mendapatkan syafaat-syafaat dari Nabi. Syafaat itu maknanya permohonan-permohonan terhadap Sang Pencipta. Padahal yang mendapatkan syafaat-syafaatnya itu, permohonan-permohonannya itu, doa-doa itu adalah nabinya, bukan umatnya, bukan kaumnya, bukan pengikutnya. Itu kebalikannya. Karena syafaat-syafaat Nabi itu maknanya syafaat itu permohonan, maknanya permohonan terhadap Sang Pencipta. Lah, nabinya itu masih hidup atau mati para jemaah? Kan udah mati. Lah kalau udah mati itu bisa bergerak atau tidak para jemaah? Bisa bermohon atau tidak para jemaah? Amal ibadahnya terputus atau tidak para jemaah? Semuanya terputus. Kok kenapa seluruh ulama-ulama seluruh dunia itu tidak memikirkan seperti itu? Kalau orang yang udah mati itu semuanya amal ibadahnya itu terputus semua, tidak bisa nyambung, tinggal nunggu balasan-balasan atas perbuatan-perbuatan ing alam dunianya. Kalau orang mati itu pasti menunggu balasannya. Kok seluruh dunia, seluruh alim ulamanya, kiainya, ustadznya, habaibnya, atau gus-gusnya, atau buya-buyanya, atau para imamnya, kok salah kaprah semua menjabar-jabarkannya tentang syafaat. Sebenarnya yang mendapatkan syafaat-syafaat itu aslinya itu bukan kaumnya, bukan umatnya, bukan pengikutnya Nabi, tapi nabinya yang mendapatkan doa-doa dari kita, mendapatkan permohonan-permohonan dari kita, karena yang membacanya itu selawat, lalu keluarganya, lalu sahabatnya. Nah, itu membaca selawat itu contohnya Sayyidina Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad yang didoakan. Wa alihi sekeluarga Nabi, wa sahbihi sahabat Nabi, ajmain sekabehe keluarga Nabi. Ajmain itu luas, cuman saya persingkat ajmain itu sekeluarga Nabi. Jadi ibaratnya yang mendoakan itu kaumnya, umatnya, pengikutnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi yang mendapatkan syafaat-syafaat itu bukan umatnya, bukan pengikutnya, bukan kaumnya, tapi nabinya itu sendiri. Real dan nyata. Ini di dalam kitab Sejati. Sejatinya urip itu bisa bergerak, bisa bermohon. Sejatinya orang mati itu tidak bisa bergerak, tidak bisa mengucap, tidak bisa bermohon. Saya jelaskan seperti itu. Nabi manusia, kita manusia, nabinya udah mati. Nah, kalau orang udah mati itu dipastikan tidak bisa bermohon, tidak bisa memberi permohonan-permohonan terhadap umatnya. Yang bisa itu adalah yang masih hidup. Kalau yang udah mati itu tinggal menunggu balasan-balasan atas perbuatan-perbuatannya.
Kita semua ini hidup di dalam dunia ini semuanya menunggu. Nunggu apa para jemaah? Kok pembalasan? Ya kalau umat manusia masih hidup, itu bukan menunggu balasan. Umat manusia hidup di dalam dunia ini menunggunya itu adalah giliran. Nah, giliran itu banyak, bukan satu. Ada giliran hidup, ada giliran mati, ada giliran sengsara, ada giliran bahagia. Jadi kita semua ini di dalam dunia ini semuanya kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Kata ulama-ulama besar, bila ingin selamat entar harus melewati siratal mustaqim. Lah padahal siratal mustaqim itu adanya di dalam dunia, bukan nanti-nanti. Karena ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Bila umat manusia di dalam dunia ini jalannya lurus, baik terus. Lah itu pasti selamat, bukan entar besok. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini, semuanya kuncinya itu adanya di dalam dunia. Karena umat manusia, contohnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di dalam mimtasjid ing perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selalu di dalam perjalanannya itu selalu baik atau tidak para jemaah? Kok baik jawabannya? Ya kalau makhluk itu semuanya jalannya itu ada dua. Karena ceprot baru lahir itu bawahnya catatan baik dan catatan buruk, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Titel apapun, semuanya umat manusia itu semuanya jalannya dua. Titel apapun itu, titelnya Nabi jalannya dua. Titelnya para sahabat, titelnya para aulia atau wali atau para alim ulama, kiai, ustadz atau gos-gos atau buya-buya atau habaib atau para imam, semuanya jalannya dua, tidak ada yang satu. Jadi seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya jalannya dua, tidak ada yang satu. Karena sebabnya apa para jamaah? Umat manusianya itu jalannya dua para jamaah. Ada yang takdir kodrat, ada yang makhluk. Itu benar semua. Takdir kodrat benar, makhluk ya benar. Kalau makhluk dipastikan dua jalannya. Takdir kodrat juga ada dua, takdir kodrat baik dan takdir kodrat buruk. Jadi umat manusianya itu jalannya itu semuanya ada dua. Karena di dalam sin jabersa ing satu hune umat manusia. Ing satu hune umat manusianya itu terletaknya itu di dalam huruf to. To itu maknanya ing dalem. Lalu edo itu maknanya pendodok. Jadi kita semuanya ini hidup di dalam ing dalem, di dalam pendodok. Jadi kita semuanya ini hidup di dalam dunia ini, di dalam ing dalem ini, di dalam pendodok ini, sebabnya apa para jamaah? Kan bingung jawabannya. Sebenarnya mudah. Umat manusia itu semuanya itu di dalam huruf to itu maknanya ing dalem. Do itu maknanya pendodok. Ing dalem itu maknanya apa? Ing dalem itu ing dalem hati, ing dalem pikiran. Jadi yang menggerakkan diri kita ini maknanya ing dalem hati, ing dalem pikiran.
Ing dalam hati, ing dalam pikiran ini lalu didodokkan ing dalam jasad kita. Barulah kita bisa bergerak. Kalau hati kita, pikiran kita ini pisah dari hati dan pikiran, tidak bisa bergerak. Sebabnya apa para jamaah? Kan bingung lagi. Kok mati? Tidak. Jadi kunci umat manusia yang pertama itu adalah roh, dan yang kedua itu adalah hati dan pikiran. Tapi yang pertama kali yang bisa menggerakkan itu adalah hati dan pikiran. Kalau kehidupan itu terletaknya di roh, tapi gerakan itu karena hati dan pikiran. Sebabnya apa itu para jamaah? Kosong. Jadi begini, kalau roh dan hati dan pikiran, contohnya orang yang sedang koma, itu masih hidup, tapi tidak bisa berjalan karena hati dan pikirannya dan rohnya itu tidak menyatu. Jadi paham tidak para jamaah? Belum. Ya kalau belum saya perpanjang. Kalau umat manusianya tidak menyatu hati dan pikiran dan roh, entar umat manusianya itu berdiam diri, hanya kar. Karena tidak menyatu dengan hati dan pikiran dan roh. Tapi kalau umat manusianya menyatu hati, pikiran, dan roh, pasti bisa berjalan. Dipastikan. Karena yang menggerakkan badan ini hati dan pikiran. Yang menghidupkan jasad ini adalah roh. Jadi hati dan pikiran dan roh ini tidak bisa terpisahkan. Kalau terpisahkan entar tidak normal. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Kita semua ini di dalam dunia ini menyatu dengan hati dan pikiran. Lalu kita semua ini di dalam kabjareki maknanya iman. Lah iman ini terletaknya ini di mana para jamaah? Hati dan pikiran. Jadi keimanan, keyakinan itu terletaknya di dalam hati dan pikiran. Karena di dalam to itu maknanya ing dalem, do itu maknanya berdodok. Ing dalam hati, ing dalam pikiran. Lalu hati dan pikirannya itu disatukan ing dalam jasad umat manusia. Entar ada gerakannya. Kalau umat manusianya tidak disatukan dengan hati dan pikiran, entar tidak bisa bergerak walaupun hidup. Jadi roh, hati, dan pikiran itu harus menyatu, baru bisa menggerakkan jasad. Kalau ibaratnya rohnya terpisah, hatinya tetap di jasadnya, enggak bisa. Kalau rohnya tetap di jasad, hatinya itu terpisah, pikirannya terpisah, itu bisa. Karena kunci hati dan pikiran itu buat gerakan. Kalau roh itu buat hidup. Benar atau tidak para jamaah? Di dalam kitab sejati itu terletaknya itu di dalam kabjareki maknanya iman. Segala sesuatu umat manusia bila memiliki iman itu dipastikan umat manusia itu teguh dalam pendirian. Bila umat manusianya tidak memiliki iman, entar kacau balau, tidak memiliki pendirian seenaknya. Contohnya umat manusia. Contohnya seorang ulama sajalah. Seorang ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam.
Semuanya saya contohkan. Bila umat manusianya memiliki iman, umat manusianya itu tidak mungkin bisa mengucap entar pahala sekian, entar dosa sekian. Sang pencipta pun tidak bisa mengucap tentang pahalanya sekian atau dosanya sekian. Sang pencipta itu hanya bisa mengucap atas perbuatan-perbuatan umat manusianya. Kok umat manusianya bisa mengucap tentang pahala sekian, dosa sekian? Sang pencipta pun tidak bisa mengucap seperti itu. Kalau sang pencipta mengucap si A pahala sekian, si B mengucap pahala sekian, nah entar keadilannya sang pencipta itu bagaimana? Karena segala sesuatu umat manusia, sang pencipta itu bisa adil, itu karena Rahman dan Rahim, mengasihi, menyayangi. Tentang dosa, tentang pahala, itu hanya bisa diucapkan, kamu perbuatannya begini, entar mendapatkan balasan. Kamu perbuatannya begini, entar mendapatkan balasan. Bukan pahala, bukan dosa. Hanya balasan. Itu di dalam kitab sejati. Di dalam Al-Quran pun sama. Umat manusia di dalam dunia ini, segala sesuatu perbuatan-perbuatannya itu entar mendapatkan pembalasan-pembalasan, bukan mendapatkan pahala, bukan mendapatkan dosa. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, warnanya pahala itu apa, warnanya dosa itu apa para jamaah? Kok tidak tahu? Padahal dijalankan oleh umat manusia. Jadi umat manusia itu tentang pahala itu warnanya apa, tentang dosa itu warnanya apa. Kalau warna dosa itu warna ing alam, warna pahala itu warna ing alam. Karena umat manusianya itu berbuatnya itu adanya di dalam dunia, di alam dunia. Benar atau tidak para jamaah? Kalau belum tahu tentang dosa, kalau belum tahu tentang pahala, jangan bilang pahalanya sekian, jangan bilang dosanya sekian. Dosa itu warnanya ing alam, pahala itu warnanya ing alam. Bukan sekian, bukan sekian. Golongan ulama-ulama itu saking sombongnya bisa mengucap seperti itu. Sang pencipta pun tidak bisa mengucap seperti itu. Kamu entar sekian, kamu entar sekian. Tidak. Sang pencipta hanya bilang, kamu perbuatannya begitu, entar mendapatkan balasan. Kamu perbuatannya begitu dan mendapatkan pembalasan. Itu sang pencipta hanya mengucap seperti itu. Karena tahu tentang dosa. Karena tahu tentang pahala. Dosa warnanya ing alam, pahala warnanya ing alam. Jadi saya itu bingung terhadap ulama-ulama yang besar. Bisa mengetahui pahala sekian-sekian derajat. Itu bingungnya, itu nggak ketulungan. Saya bingungnya nggak ketulungan. Kok umat manusia bisa mengetahui perbuatan-perbuatan umat manusia? Sang pencipta saja tidak mengetahui tentang seberapanya. Kok umat manusia itu bisa mengetahui? Yang saya membingungkan. Ing dirinya saja perbuatan-perbuatannya, apakah bisa membiji, apakah bisa menghitung? Dipastikan tidak bisa. Semenjak kecil sampai tua, sampai akhir hayat, itu tidak bisa dihitung. Sang pencipta pun tidak bisa menghitung tentang sekian-sekiannya. Karena sang pencipta itu hanya bilang, hanya mendapatkan balasan, cuman itu.
Kalau mendapatkan balasan itu maknanya luas. Bukan 27, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun. Itu maknanya banyak. Tapi kalau kiai, itu jawabnya, entar pahalanya 2 tahun. Entar 10 tahun. Itu saya membingungkan. Ini mendekati bulan puasa. Entar ini berlomba-lomba memilih pahala. Pahalanya seperti apa yang diinginkan, amalnya apa. Itu yang saya bingungkan. Padahal umat manusia, pahala itu, perbuatan itu bukan adanya di bulan puasa saja. Perbuatan-perbuatan baik itu tiap hari. Perbuatan-perbuatan buruk itu tiap hari. Kok para ulama yang besar-besar itu semuanya kalau bulan puasa berlomba-lomba. Yang tadinya tidak melakukan ibadah sholat, dadak-dadakan ikut-ikutan tarawih. Itu dadak-dadakan itu. Kebanyakannya seperti itu. Padahal tentang perbuatan itu bukan adanya di bulan puasa saja. Adanya di setiap hari. Karena perbuatan baik itu adanya di hari. Perbuatan buruk adanya di hari. Cuman waktunya terserah umat manusianya. Dijalankannya apa? Jam berapa? Baik buruknya. Tidak ada yang tahu, terserah umat manusianya. Jadi umat manusianya itu melakukannya. Itu cuman adanya hari. Kalau zaman dahulu itu adanya di kitab sejati, real nyata. Itu adanya hari gelap dan hari terang. Itu zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Lah kalau udah waktunya blenger. Ya seperti saya ini blenger nih. Kalau udah waktunya. Jadi kita semua ini semuanya di dalam sinja bersa ing satu hune umat manusia, ing satu hune sang pencipta. Segala sesuatu ing satu hune sang pencipta dan ing satu hune umat manusia. Kalau umat manusianya itu sadar diri, lalu entar mengikuti rasa yang diberikan oleh sang pencipta. Tapi kebanyakan orangnya itu tidak sadar diri, tidak mengikuti rasa dari sang pencipta. Dia mengikuti rasa dirinya. Kebanyakan seperti itu, bukan keseluruhannya. Jadi kita ini di dalam hidup ini ada rasa. Di dalam mati juga ada rasa. Karena umat manusianya itu adanya rasa hidup dan rasa mati. Karena dirasa-rasa waktunya udah lama, jadi cukup sekian. Jadi saya cukupkan ceramah ini. Jadi saya matikan ceramah ini, saya ketuk palu. Karena umat manusianya itu semuanya serba segala-galanya. Karena umat manusia itu bilangnya itu serba segala-galanya. Serba nafsu ada, serba nerima ada, serba kurang ada. Ya kalau jamaah sih enak, kurang. Tapi saya rasanya waktunya udah lama. Jadi saya cukupkan saja. Bila ada perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga ini manusia, ada luput, ada kesalahan. Umat manusianya itu ucapan-ucapan itu ada gunanya atau tidak ada gunanya. Karena umat manusianya itu ucapan itu ada 2 unsur. Semuanya ada 2 unsur. Ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Tergantung yang menerimanya.
Cukup sekian saja tausiah-tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.